Ya. Gimana Kang Abid kira-kira menurut pendapat Kang Abid ini? Ini kan kita bergerak terus ini, dan tidak bisa dihentikan, kayaknya terus bergerak ini. Ya, kalau saya alhamdulillah bersyukur, Bah. Angkat mic-nya Kang Abid, biar agak. Jadi bersyukurnya kenapa? Bahwa para pionir ini sudah ada wadahnya untuk berkumpul dengan payung hukum, dengan legalitas yang ada di KPIG ini. Itu doang saya bersyukur, Pak. Mudah-mudahan kawan-kawan pionir yang ada di seluruh Indonesia, monggo silakan kita bersatu berkumpul pada wadah yang jelas. Koperasi terbuka ya KPIG. Terbuka. Siapa mau ikut ayo, yang nggak mau ikut juga nggak apa-apa gitu ya. Masalah, tetapi kalau kita bersama itu jauh lebih bagus. Iya, saat ini alhamdulillah yang hadir nanti di acara launchingnya KPIG dan platform Tokopedia.id ini leader-leader dari 6 provinsi yang dihadiri oleh juga ada provinsi kayak Abah, tamu kehormatan saya dari Sumatera Utara, dari Bali, dari Malang alhamdulillah datang. Tapi agak curang. Kenapa, Bang? Diminta 3 yang hadir 5. Ini menunjukkan sebuah semangat pionir yang ada di Sumatera Utara, kepingin tahu, kepingin bergabung, dia kepingin kenal saudaranya di luar dari Sumatera. Itulah hebatnya Sumatera Utara ini. Jadi mohon maaf yang di sana ada sedikit negatif ya tentang koperasi. Ingat, kita ini bukan koperasi manual, Bang. Yang jadul seperti dulu dengan tulisan mungkin kertas-kertas di meja ya. Kita ini koperasi digital yang memang terbuka, semua bisa ngelihat. By online, by sistem, Bang. Dengan teknologi blockchain. Makanya kita connect. Betul. Kenapa? Ini bukan manual, bukan catatan seperti koperasi yang ada selama ini. Kita udah by digital, by online, by handphone semua, Bang. Ada satu lagi ya, Bang. Yang saya lihat ya di teman-teman yang bergabung dalam KPIG ini, beliau mengedukasi. Jadi teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa ini diedukasi sama teman-teman yang tergabung dalam KPIG. Tujuannya satu, biar lebih cerdas, biar lebih tahu apa sih koin Pi itu gitu. Ya saya terima kasih sekali. Ini kerja keras teman-teman yang ada di Jakarta ini, termasuk ketua kita. Ya, Pak Catmo. Pak Catmo, saya begini kenapa? Hati-hati sekali dalam berbicara. Tenang, kemudian begitu dibicarakan sejuk, kita mendengarkannya, kemudian diterima akal sehat dan logika gitu. Ya, kalau kita sudah berbicara yang serius-serius, saya mau bicara yang lebih serius lagi. Mas Haris, nah ini sedang pegang mic-nya dulu. Kita serius ini, udah nggak main-main ini. Lagi nungguin jatah ngobrol ini. Pegang dulu. Gimana, Mbak? Ya saya lihat gimana ya kedua narasumber kita ini yang ngomongnya super hati-hati. Ya karena kita benar-benar harus hati-hati, jangan sampai statement kita salah pahami oleh teman-teman kita pionir maupun yang lain. Karena sekarang ini kan minyak goreng lumayan murah, takutnya jadi gorengan. Kenapa minyak goreng turun ya? Nah, minyak goreng turun. Tapi harga daging naik ya? Harga daging naik. Harga BBM? BBM juga turun naik ini. Karena mengingat ketika minyak goreng masih mahal-mahalnya, itu aja banyak yang goreng. Sudah digoreng ya? Iya, sudah digoreng. Apalagi sekarang lagi minyak murah. Kalau gorengnya pakai pasir nggak apa-apa. Ini gorengnya pakai minyak sawit gitu. Jadi yang beliau sampaikan ini salah satu gambaran visi dan misi KPIG, walaupun belum dikupas tuntas, tapi lebih maksimal nanti ketika grand launching, maka kita akan buka-bukaan secara hitungan jam loh grand launchingnya, jangan main-main, hitungan jam, tak lama lagi kawan-kawan. Ini perlu dibahas serius ini. Pokoknya selalu update di channelnya Mbah Safwan, jangan sampai ketinggalan informasinya. Termasuk channelnya Haris. Saya suka ngikuti channel beliau, dapat inspirasi langsung cari lagi bahan. Gini ya Mas Haris ya, kita sama-sama seorang kreator ya, sudah secara otomatis banyak mendapat masukan ya. Betul. Dari komentar-komentar yang nonton video kita. Video kita dari awal sampai hari ini tetap masih menceritakan masalah pay network. Ya. Orang kepingin banyak tahu, emosional orang, nafsu orang begitu luar biasa, Ketua. Ya. Menggebu-gebu, Pak. Menggebu-gebunya satu, mau jual koin. Nah itu tadi, mau jual koin, Bang. Dia mau jual koin ini. Nah, gimana pendapat Mas Haris? Ada nggak masukan-masukan dari teman-teman yang di komentar? Dari segi mana nih untuk yang jual koin atau yang seperti apa? Dalam arti kata begini ya wajar ya, dia sudah nambang sekian lama,
kemudian sekian lama yang dia tunggu koin belum berharga, kemudian akhir-akhir ini mulai muncul koin itu berharga. Nafsunya semakin besar, kepingin melakukan yang namanya belanja, bila perlu menjual koin P-nya. Karena asumsi dalam pemikiran orang, koin P itu untuk diperjualbelikan, ya. Sementara sepanjang sepengetahuan saya, koin P itu adalah uang digital, uang masa depan kelak ke depan nantinya. Jadi kalau ini sudah kita juali dengan uang fiat yang kita terima, nanti uang fiat bakal nggak ada. Karena ini pengaruh zaman. Apapun ceritanya. Salah satu contoh, di Medan aja kami bayar parkir pakai ini, scan, barcode, pakai wallet bayarnya. Belum lagi bayar-bayar yang lain. Bayar di pemerintahan, itu pakai ATM, transfer, pakai M-Banking, dan lain sebagainya. Jadi dunia ke depan ini adalah dunia digital, bukan dunia uang fiat lagi. Jadi kalau seorang pionir hanya berpikir mengumpulkan koin untuk dijual, nah ini perlu penjelasan dari Mas Haris sedikit. Gimana Mas Haris? Keren ini pertanyaannya ini. Keren. Ini asumsi dari saya Pak ya. Kalau benar ya silahkan terima, kalau salah ya silahkan disalahkan. Untuk saat ini di Indonesia sendiri kita semuanya paham bahwa transaksi real di Indonesia sah hanya menggunakan rupiah. Ini salah satu PR kita untuk ke depan bagaimana pengembangan. Sedangkan kita di komunitas kripto khususnya CoinPi. Oke. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Abah, oleh Pak Catmo sama master kita, Mr. Abed. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan sampai kita bertabrakan dengan regulasi. Maka dari situ, selain kita menyiapkan wadah berupa koperasi yaitu KPG, kita juga meluncurkan pasar atau marketplace secara digital. Namanya tokopi.id yang insya Allah sebentar lagi grand launching di Play Store. Dalam hitungan jam ke depan. Jadi kita menyiapkan ekosistemnya dulu. Membangun ekosistem. Untuk siapa? Untuk teman-teman pioner semua. Jadi kita saranai dulu, Pak. Kita meeting lama, hampir 1 tahun ini, bahkan hampir 2 tahun. Dulu awalnya kita ingin membuat korporasi. Tapi setelah kita pikir, kita bahas, ini kalau korporat, maka yang akan gemuk, yang gendut, ini hanya pendiri-pendiri aja, atau pengurus-pengurusnya. Ini gendut ini. Nah, makanya itu. Jadi makanya akhirnya ada masukan, bagaimana kalau koperasi kita di atas, kemudian korporatnya di bawah. Setuju. Jadi seluruh siapapun yang terdaftar menjadi anggota, maka dia memiliki di sini. Ada SHU di akhir tahun. Tuh, makanya kita siapkan wadah seperti koperasi. Kemudian untuk transaksi, menyambut CBDC, Pak. Indonesia ini sebentar lagi menerapkan CBDC dan masih uji coba, masih menyiapkan kripto rupiah. Dan mungkin dari sini nanti Pi bisa di swap ke digital rupiah, tanpa harus tanpa harus jual ke rupiah lokal. Ini hanya asumsi saya, mungkin Pi ini nanti bisa langsung convert ke barang atau jasa, karena saya melihat beberapa sektor pajak kripto, ada pajak kripto tukar rupiah, ada pajak kripto tukar kripto, dan masih ada keterangan yang di bawah itu ada kripto tukar ke barang atau jasa. Nah, ini yang kami belum paham, dan ini memang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Ini berkembang terus lah ya. Nanti berkembang informasi ini. Kemudian ditambah lagi akan menerapkan kripto digital atau CBDC. Nah, di sini mungkin kripto ini nanti pun bisa menjadi alat pembayaran. Seandainya pun tidak bisa, ya ini harus swipe dulu ke digital rupiah. Tapi arahnya ke sana semua ya. Kesana. Baru bisa dibelanjakan dengan barang maupun jasa. Karena kita lihat perkembangan untuk luar negeri ya, Malaysia, Korea dan lain sebagainya termasuk Cina, mereka sudah mulai bertransaksi, dalam arti kata mereka membuka kafe, kemudian bisa dibayar pakai QNP. Saya yakin dan percaya pemilik kafe-nya juga adalah pionir yang sudah mengerti.
Iya, Pak. Yang Iya, jadi permasalahan ini orang yang tidak mengerti tentang P-coin ini gitu. Kalau barter, Bah, secara offline itu memang ada undang-undangnya. Barter itu memang dilindungi, boleh dan sah. Tapi itu secara peer to peer. Contoh, saya mau tuker sama Abed nih. Pak Abed misalnya punya anak gadis. Saya mas kawin pakai Coinpay. Oh, Pak Abed cocok. Sah. Saya mau lah kalau Nah, gitu. gitu. Tapi ketika kita belanja nih di marketplace misalnya, di Shopee, Tokopedia, kita bayar di Indonesia ya khususnya, kita bayar langsung pakai Bitcoin. Ini belum ada regulasi yang mengatur. Iya. Tapi mungkin ke depan. Ya. Karena kita tidak tahu masa depan. Entah sehari, seminggu, sebulan, tahun terjadi depan, perubahan-perubahan akan ada perubahan. Yang saya lihat beberapa provider dari Shopee, nomornya terverifikasi, kode OTP, Shopee pun mining. Ada simbolnya Pi. Kemarin sempat saya mau upload hasil cek-ceknya semua. Kebetulan mulai hari ini, mulai tanggal 1 September kemarin, logo di kontak-kontak itu Pi-nya sudah nggak nongol semuanya. Jadi kalau mau nambahkan security circle, jadi harus tahu, oh ini Pioneer ini nambang, baru cek, baru ada simbol. Kalau dulu kan yang penting penambang nomornya ada simbolnya, sekarang sudah nggak ada. Tadi ngomong masalah PIN kan, masalah kode kan. Saya membaca situasi, kode-kode itu sudah mulai kelihatan. Berulang kali saya lihat ketua nengok jam, berarti beliau ada waktu yang perlu ditangani beliau. Kita nggak bisa berpanjang kalam ini ya, jadi mau nggak mau saya pertanyaan terakhir lah mungkin untuk ketua ini. Setelah launching, apa yang diharapkan dari KPIG ini? Ya, sesuai dengan tujuan kita, mendirikan KPIG ini, ya. KPIG itu kan Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Jadi memang itu ada kata pionirnya karena didirikan oleh kita yang para pionir. Tetapi bahwa koperasi ini bukan didirikan hanya untuk para pionir. Pionir ini hanya sebagai pemicu, trigger, sebagai awalun. Kalau kita bicara kereta api lokomotifnya. Tetapi nanti insya Allah gerbongnya itu adalah semua rakyat masyarakat Indonesia. Jadi yang dalam pikiran saya, Koperasi KPIG ini tidak hanya untuk para pioner, tetapi masyarakat lain seluruh juga yang rakyat Indonesia bisa ikut. Betul. Tapi ada aturan mainnya. Betul. Iya. Oke, Kang Abed ya, saya mempersingkat kalam. Apa tanggapan Kang Abed dan harapan Kang Abed untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan dengan ada wadahnya para pionir Pi Network ini, kita sama-sama berkumpul, sama-sama berjuang ke depan untuk kemaslahatan umat. Betul ya, Bah? Untuk masyarakat, ya. Karena kita adalah perintisnya dari koperasi. Pionirnya dari koperasi adalah para pionir Pi Network. Kita sama-sama maju, kita sama-sama berjuang untuk perekonomian rakyat Indonesia bersama-sama. Iya, itu aja. Bisa pinjam mic lagi satu ini? Ada dua mic sama Kang Abed ini. Ya, kayaknya bukan apa-apa ya, ketua juga bawa keluarga di sini. Kita berikan kesempatan kepada ketua walaupun hari libur mengurusin pionir, tapi beliau juga wajib mengurusin keluarga. Mungkin teman-teman sahabat Pi Network dimanapun berada, kita cukupin dulu sampai di sini. Lain waktu saya kejar lagi ketua ini, minta pengetahuan ilmu yang lebih dalam. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Terima kasih. Mantap.